Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Diana. Saya akan memenuhi tugas metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Dan desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Study research. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampelnya yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Konsep menurut ahli atau pakar. Ada menurut dari Yin 2002, studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Ada menurut Pollitt dan Hangler, berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Ada dari Tellis, unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Ada dari Flyer, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap sesuatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Menurut Yin, menyatakan bahwa studi kasus adalah sesuatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki sesuatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Dan strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada sebagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proporsi teoritis. Dan berikutnya ada tujuan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah tujuan studi kasus secara umum. Peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan yang diteliti, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya faktual dan internal. Tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan seperti berikut. Jadi pada bidang psikologi dapat mengungkapkan atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Pada bidang eksperimen dapat menentukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Jenis-jenis penelitian studi kasus eksploratori. Studi kasus eksploratori merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus casual. Yang kedua ada studi kasus eksploratori. Studi kasus eksploratori ini merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Dan selanjutnya ada studi kasus kemasyarakatan, merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Dan studi kasus sejarah hidup, yaitu suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi, seperti studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lainnya. Dan selanjutnya ada studi kasus deskriptif, seperti mengenai sejarah, studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif.
Dan ada studi kasus observasi, studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Ada studi kasus mikroetnografi, merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Ada studi kasus analisis situasi, yang merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Ada bentuk studi kasus merupakan permasalahan penelitian. Studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kasus jamak, dan studi kasus mendalam. Jadi studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskan dengan deskripsi. Dan studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Studi kasus mendalam, yaitu studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisa atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Ciri-ciri penelitian ini ada satu, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Yang terakhir ada menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Berikut ada kelebihan dan kekurangan. Studi kasus dapat mengungkapkan hal spesifik, detail, rinci yang tidak bisa dijelaskan. Dan kekurangannya pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validasi, dan generalisasi. Dan berikut ada langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. 1. Pemilihan kasus haruslah berdasarkan alasan yang matang, sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian. Yang kedua, ada pengumpulan data yang disesuaikan dengan penelitian, apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis, dokumen, survei, dan sebagainya. Yang ketiga, ada analisis data yang dilakukan setelah mendapatkan data berdasarkan pada teknik pengumpulan data yang sesuai. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus, ada perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna. Terus ada penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.